Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Chandrasari. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan tentang salah satu argumentasi Bapak Rocky Gerung tentang Pancasila. Bapak Rocky Gerung berpendapat bahwa Pancasila itu tidak asli dari Indonesia. Dan tidak ada satupun sila yang ada dalam Pancasila yang asli dari Indonesia. Seperti pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya dulu semua agama yang ada di Indonesia merupakan agama dari barat. Dan agama asli Indonesia adalah ateisme dan dinamisme yang justru saat ini malah dimusuhi oleh masyarakat. Lalu pada sila kedua tentang kemanusiaan atau humanisme diambil oleh Bapak Soekarno dari filsuf Prancis yang bernama Sartre. Selanjutnya adalah persatuan Indonesia yang merupakan ide modern, yaitu dari teori rasionalisme dari Immanuel Kant, yaitu filsuf Eropa tentang pemikiran Indonesia yang dipimpin oleh satu orang, yaitu presiden. Kemudian pada sila keempat, demokrasi bukan pemikiran dari Indonesia. Dalam kerajaan Jawa tidak ada melanjutkan kepemimpinan dengan sistem demokrasi atau pemilu, namun dengan garis keturunan, bahkan dengan cara membunuh raja-raja sebelumnya. Dan sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disebut oleh Gerung bahwa dulu mendapatkan keadilan kita harus merangkak dan memohon kepada sultan atau raja. Jadi keadilan sosial itu tidak asli dari Indonesia. Oke, tapi menurut saya beragama merupakan hak dari setiap individu, entah dari 6 agama yang ada di Indonesia maupun tidak percaya Tuhan atau ateisme. Mungkin beberapa agama dimusuhi itu bukan karena agamanya, tapi karena tokoh-tokoh dari agama tersebut yang melakukan hal-hal negatif sehingga membuat masyarakat membenci akan agama tersebut. Lalu kemanusiaan yang diambil dari filsuf Prancis, mungkin pada zaman sebelum kemerdekaan, Indonesia sangat krisis dengan kemanusiaan karena penjajahan yang dilakukan Belanda hampir 350 tahun. Dan dengan diciptakannya Pancasila, sila kedua ini, diharapkan manusia dapat memanusiakan manusia lainnya dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan persatuan Indonesia bukan hanya dipimpin satu orang, namun dipimpin oleh satu orang dan semua menjadi satu dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Dan pada sila keempat saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Bapak Gerung, dengan adanya pertikaian dalam hal perebutan kekuasaan, maka dari itu dilaksanakan demokrasi di Indonesia agar terhindar lagi dari hal-hal tersebut. Dan sila kelima, keadilan sosial, disebutkan bahwa dulu sangat sulit untuk mendapatkan suatu keadilan. Kita harus berusaha merangkak, memohon dan meminta kepada raja atau sultan. Maka Indonesia jangan sampai menjadi negara yang krisis keadilan seperti dulu. Dengan sila kelima ini diharapkan keadilan di Indonesia semakin dijunjung tinggi. Pendapat Rocky Gerung tentang Pancasila memang kontroversial. Namun, perlu diingat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diresmikan oleh para pendiri negara termasuk Soekarno. Meskipun ada pengaruh dari berbagai ideologi, Pancasila menjadi panduan nilai dasar yang unik untuk Indonesia. Beberapa elemen dalam Pancasila mungkin memiliki inspirasi dari nilai-nilai lain, tetapi penggabungan dan penafsirannya dalam konteks Indonesia menjadikannya sesuatu yang sangat khas bagi bangsa ini. Dan pada video kedua, Gerung menyatakan bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila dalam sila kedua, yang dari filsafat humanisme, yang artinya manusia bisa mengatur dirinya tanpa pergi ke surga. Dan pada sila keempat tentang demokrasi dan tidak ada kaitannya suatu keadilan dan kesolehan, hal itu dapat dipisahkan. Namun menurut saya, pandangan Rocky Gerung terhadap ateisme dan Pancasila bisa dianggap sebagai pandangan pribadi yang menafsirkan sila-sila Pancasila dari sudut pandang tertentu.
karena pada sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, memahami bahwa Pancasila menghormati pluralisme dalam keyakinan. Seseorang dapat berpendapat bahwa Pancasila memungkinkan beragam pandangan keagamaan, termasuk ateisme. Namun, hal ini masih diperdebatkan oleh banyak pihak. Dan sila 4 menekankan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan suatu keputusan. Ateis pun dapat berpartisipasi dalam proses demokratis dan memberikan suaranya dalam politik pemilu. Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi Pancasila bisa bervariasi, dan pandangan tentang agama dan ateisme di Indonesia adalah topik yang sensitif. Diskusi lebih lanjut dan klarifikasi hukum atau kebijakan negara tentang ateisme perlu dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Sekian pendapat saya tentang argumentasi Bapak Rogi Gerung tentang Pancasila. Jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.